Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita masih membahas kitab hadis Arba'in Nawawi karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam demi keberkahan majelis kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih pada penggalan hadis Jibril dan kita masuk pada pertanyaan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Abarkan kepadaku ya Muhammad tentang ihsan. Apa itu ihsan? Maka Rasul mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Jika engkau tidak bisa seolah-olah melihatnya, maka yakinilah Allah melihatnya. Kalimat ketiga dari pertanyaan Jibril ini adalah tingkatan tertinggi dari maratibil Islam. Oh, Islam itu memiliki 3 martabat, tingkatan-tingkatan. Pertama Islam, yang kedua iman, dan yang paling tinggi ihsan, atau disebut dengan muraqabatullah, merasa diawasi Allah. Dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang wanita namanya Haulah bintu Tha'labah. Haulah bintu Tha'labah, atau dikenal dengan Haulah bintu Hakim. Wanita ini adalah wanita yang berakal. Dia menikah dengan seorang laki-laki yang sedikit kurang akalnya dan suka emosian. Tapi Haulah ini wanita sabar. Dia sabar bersama suaminya sampai melahirkan banyak anak. Suatu hari, yang namanya rumah tangga pasti ada percekcokan. Walaupun mereka di zaman keemasan, di zaman para sahabat. Akhirnya kemudian suaminya karena emosi dia mengatakan, anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Kalimat dihar menyamakan istri dengan punggung ibu. Ada tradisi jahiliyah itu dianggap talak, seolah-olah suaminya menceraikan Haulah. Menangislah Haulah bintu Hakim karena tidak mau diceraikan suaminya. Datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengadukan perkaranya itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ketika itu belum ada wahyu tentang ayat dihar, maka Rasul menyamakan hukumnya seperti hukum jahiliyah. Artinya mengikuti adat tradisi yang berlaku.
bahwa kalimat anti ka dhahri ummi adalah cerai, talak. Maka Khawlah terus datang kepada Rasul menangis untuk dicarikan solusinya, dan dia tidak mau bercerai dengan suaminya. Tapi apalah dikata suaminya sudah mengatakan anti ka dhahri ummi. Maka Khawlah terus berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dicarikan solusi. Suatu hari dia datang kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada Rasul dan di dekat situ ada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menceritakan kisah itu. Anehnya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan Khawlah bintu Tha'labah, adalah Aisyah tidak jauh dari situ. Aisyah tidak mendengar apa yang diucapkan keduanya. Samar-samar Aisyah mendengar ucapannya, kadang kedengaran, kadang tidak. Padahal dekat jaraknya. Rupanya Allah Subhanahu wa taala sedang menurunkan wahyu kepada Rasul, solusi kepada Khawlah bintu Hakim. Turunlah ayat, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Apa kata Allah? Allah telah mendengar pengaduan dari seorang wanita tentang suaminya. Wa tashtaki ila Allah, kemudian dia pun mengadu kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mendengar percakapan keduanya. Kemudian ayat ini terus berlanjut sampai kepada solusi tentang dihar. Ikhwan, seseorang kalau ada masalah kemudian mengadu kepada seseorang, pasti mencari solusi. Maksudnya kalau dia ada masalah kemudian bertanya, pasti ingin cepat tahu jawabannya. Apalagi masalah ini bukan masalah biasa, masalah cerai dan rujuk, masalah genting gitu ya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu, Allah tidak lantas menjawab persoalannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala justru memulakan dengan kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Maknanya apa di sini? Maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada Rasul, kepada Khawlah dan kepada kita semuanya bahwa ada yang lebih penting daripada jawaban itu, di mana Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan bahwa Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui setiap persoalan hamba-hambanya. Dan kalau itu diyakini, maka setiap persoalan pasti Allah selesaikan. Itulah namanya sifat muraqabah, merasa didengar dan merasa dilihat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu Maha Sami, mendengar, Maha Basir, melihat, Uhid, meliputi. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma pernah berjalan ke sebuah padang pasir, kemudian berjumpa dengan seorang penggembala kambing. Maka Abdullah ibn Umar pun duduk berbincang-bincang dengan penggembala itu. Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika dihidangkan makanan oleh penggembala itu, kata Abdullah ibn Umar, makanlah, kau juga harus makan. Kata penggembala itu mengatakan, inni shaim, saya sedang puasa. Padahal di tengah-tengah padang pasir, di terik matahari, dia sanggup berpuasa. Dan dia seorang budak.
Kemudian Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu setelah makan dia pun pergi. Sebelum pergi dia ingin menguji budak itu dengan pertanyaan, ya gulam, wahai gulam, bi'ni ilayya ghanamaka, jualah satu kambingmu untukku. Kata sang budak, tidak wahai Ibnu Umar, ini kambing milik tuanku, bukan milik diriku. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, qul li sayyidika akalathu dhi'b, katakan saja sama tuanmu, salah satu kambingnya mati dimakan serigala, kan selesai. Kambingmu ini ribuan, kalau hilang satu tidak nampak. Tetapi kemudian budak ini menjawab dengan jawaban yang menohok, yang membuat Abdullah ibn Umar menangis. Kata budak ini, ya bena Umar, aina Allah? Di mana Allah? Katanya. Aina Allah, di mana Allah? Mada aqulu lillah? Apa yang harus aku katakan kepada Allah? Jika kambing ini yang merupakan milik tuanku, kujual kepadamu, sementara tuanku tidak tahu. Fabaka Ibnu Umar. Ibnu Umar langsung menangis. Kemudian dia berangkat ke Madinah mencari tuan budak ini. Dan Abdullah ibn Umar mengatakan kepada budak ini, wallahi laqad qulta kalimatan a'taqadka minallah. Demi Allah, engkau sudah mengucapkan kalimat, dengan kalimat itu Allah telah memerdekakan diri. Setelah jumpa dengan tuannya, dia mengatakan kepada tuan budak ini, saya merdekakan budakmu dan saya beli semua kambing. Akhirnya dimerdekakan budaknya, dibelikan kambingnya. Kata Ibnu Umar kembali kepada budak itu, idhab fa anta hurrun liwajhillah. Pergi kamu, kamu sudah bebas. Ambil kambing-kambing ini untukmu. Lihat bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kisah ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Walaupun kisah ini pendek ikhwan, tetapi kisah ini syarat dengan pelajaran tentang muraqabatullah. Bagaimana budak ini mengajarkan kepada kita muraqabatullah, merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala dengan pertanyaan dan jawaban, ainallah, di mana Allah? Seandainya ikhwatu fiddin, orang-orang yang menggunakan kendaraan kemudian lewat di lampu merah kemudian berhenti, nampaklah di situ ada polisi, padahal patung polisi, nampak model-model polisinya. Satpam saja modelnya model polisi sekarang pakaian. Kalau orang yang takut, dia nggak akan berani melanggar lampu merah tuh. Kalau ditanya kenapa nggak terobos saja lampu merah itu, ada polisi. Dia bisa muraqabah dengan polisi kan? Takut dia melanggar lampu merah, kenapa? Ada polisi katanya. Kalau seandainya ikhwatu fiddin, muraqabah ini diterapkan pada semua lini pekerjaan, seorang pekerja bisa rajin kalau pemiliknya melihatnya. Seorang pekerja merasa rajin ketika dilihat oleh atasannya. Seorang pedagang akan jujur kalau diperhatikan jual belinya. Kalau seandainya sikap muraqabah ini diberikan kepada Allah, kalau sesama makhluk saja orang bisa baik. Pekerja jadi rajin gara-gara diawasi gitu ya. Itu sesama makhluk loh ya. Bagaimana kalau seandainya muraqabah ini yang memperhatikan kita bukan makhluk, tetapi Khaliq Allah Azza wa Jalla. Saya yakin orang yang muraqabah itu terlahir menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang amanah, dan orang-orang yang bertanggung jawab.
Tak mungkin tidak akan melahirkan orang-orang seperti ini. Kalau tertanam muraqabatullah, seolah-olah kita melihat Allah, kalaupun tidak yakini Allah melihat kita. Kita akan jujur tuh. Apalagi di zaman sekarang kejujuran itu sudah langka. Jangan lagi di zaman sekarang, di zaman Umar. Umar ini mungkin bahasa kitanya sedang belusukan. Tapi belusukannya Umar malam-malam dan tidak bawa wartawan. Malam dia. Jadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, namanya Madinah itu kan pusat ibu kota. Kalau di Indonesia ini ya Jakartanya. Biasanya kalau di Jakarta itu kan tempat mengadu nasib orang-orang di daerah pada ke Jakarta untuk merubah nasib. Begitulah posisi ibu kota sejak zaman dulu. Banyak dari daerah-daerah datang ke Madinah untuk mengadu nasib. Tapi Umar ini pemimpin yang adil. Dia menyediakan tenda-tenda banyak di padang pasir itu. Kemudian disediakan kepada para pengadu nasib yang datang dari daerah-daerah itu. Disediakan tempat tinggal. Dan dicukupi lampunya. Jadi Umar radhiyallahu an kalau malam-malam mengintai, melihat belusukan bagaimana kondisi rakyatnya. Karena jatah lampu itu dijatah jam sekian mati. Dan itu jatah pemerintah. Maka semua waktunya mati-mati. Tetapi Umar heran dengan satu tenda, kok lampunya belum mati, masih hidup. Maka Umar pun mendekati tenda itu. Rupanya di dalam tenda itu ada percakapan dua wanita, satu ibu dan satu putrinya. Ibunya mengatakan kepada putrinya, "Nah, besok kita jualan susu. Bagaimana kalau seandainya kita campur susu ini dengan air supaya banyak untungnya?" Yang namanya kecurangan dalam jual beli itu modelnya sama saja. Dari dulu sampai sekarang campur-campuran. Jual salak, atasnya salak pondok, bawahnya tah salak apa gitu. Katanya jeruk ini jeruk beras lagi, atasnya, bawahnya tah apa jeruk-jeruk nggak jelas yang busuk-busuk itu kan. Yang dibelah semangka itu manis. Yang enggak dibelah rupanya dikasih pewarna. Kan enggak tahu kita. Itulah memang penipuan dari dulu, memang begitu, main campur-campur kan. Yang baik dengan yang buruk dicampur-campur. Akhirnya kemudian kata wanita itu, kata anak gadisnya ini mengatakan, "Wahai ibunda, jangan, aturan negara Amirul Mukminin melarang tidak boleh curang dalam berdagang." Kata ibunya, "Nak, bukankah Amirul Mukminin tidak melihat dan tidak mendengar?" Nggak sadar Umar di samping tenda. Tetapi wanita ini memang terdidik menjadi wanita muraqabah. Dia mengatakan, "Bu, sekalipun Umar tidak melihat, tidak mendengar, Umar itu punya Tuhan. Dan Tuhannya Umar yarana, sedang melihat kita." Umar mendengar kalimat gadis itu, geleng-geleng kepala. Kok masih ada wanita yang jujur? Itu di zaman Umar yang jujur saja langka. Akhirnya Umar pun pulang. Dikumpulkan semua anak laki-lakinya, Abdullah ibn Umar, Qasim ibn Umar dan yang lainnya, Asim ibn Umar dan yang lainnya. Akhirnya kemudian berdirilah salah satu putra Umar, Asim ibn Umar radhiyallahu an, berdiri dan mengatakan, "Ada apa wahai ayahanda?" Kata Umar ibn Khattab, "Kau harus menikah." "Menikah dengan siapa wahai abi?" "Menikah dengan bibit unggul," katanya. Menikah dengan bibit unggul, ini wanita jujur, harus menikah dengan dia.
Zaman dulu anak-anak jarang durhaka kepada orang tua, atau orang tua menikah yang menikahlah. Anak sekarang mana mau dijodohkan kayak gitu. Enggak lah, sudah ada di Facebook. Zaman sekarang sudah dapat di Google, jodoh saya sudah COD katanya. Di zaman sekarang ya, mana mau orang tua dijodohkan orang tua. Akhirnya menikahlah Asim ibn Umar dengan wanita itu. Datang Umar ke tenda wanita itu. Apa enggak kaget tuh wanita itu? Dan mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya tidak curang dalam berdagang. Saya tidak jadi mencampur air susu dengan air gitu. Sangganya mau nangkap, merazia. Kata Umar, bukan. Aku hendak melamar putri. Bayangkan coba. Umar ini seorang khalifah, orang nomor 1, kekuasaannya terbentang Persia dan Romawi. Tapi menjodohkan anaknya dengan anak ruli, bahasa kitanya. Hidup di tenda-tenda pengungsian. Karena di zaman itu barometer bukan dunia, tapi ketakwaan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, fadfar bidzatid dini caribat yadah. Ambil yang paling baik agamanya, beruntung kamu. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illam takun fitnatun wa fasadun arid. Kalau ada orang yang datang kepadamu meminta anakmu dan dia baik agama dan akhlaknya, nikahkan dengan dia. Kalau tidak, pasti terjadi fitnah dan kerusakan di permukaan bumi. Maka Umar pun melamar anak gadis itu. Menikahlah anak gadis itu dengan Asim ibn Umar. Lahirlah Laila, anak perempuan. Dari Laila inilah lahir khalifah besar, Umar ibn Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz terlahir dari seorang wanita yang jujur, wanita yang sederhana. Berkah keluarganya, lahir orang yang pernah berkuasa 2 tahun tapi tidak ada orang miskin di negaranya. Umar bin Abdul Aziz. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dahulu ada seorang alim namanya Nu'man ibn Sabit, ataupun Sabit ibn Ibrahim, ayahanda daripada Abu Hanifah. Abu Hanifah namanya kan Nu'man ibn Sabit. Ada seseorang laki-laki namanya Sabit ibn Ibrahim, ayahanda Abu Hanifah. Dia seorang talabul ilmi, tapi tidak sehebat anaknya tentunya Abu Hanifah. Tetapi kemudian dia berjalan kehabisan bekal. Zaman dulu kan rihlah. Talabul ilmi itu budaya para ulama. Kalau ingin mencari ilmu, rihlah. Rupanya kehabisan bekal, dia pun mencari air dan kehausan. Carinya air, kemudian dapat sungai. Nampak ada sungai di situ. Ketika kemudian dapat sungai, senanglah dia. Langsung dia ke sungai itu dan minum kenyang-kenyang. Karena sudah lama tidak minum, haus sekali. Rupanya di sungai itu hanyutlah 1 buah apel. Hanyut. Sudah lapar, haus, nampak pula apel hanyutkan itu. Main tangkaplah. Kemudian dimakan, baru 1 kunyahan dan sudah masuk ke perutnya. Dia ingat bahwa itu apel pasti ada yang punya. Akhirnya dia dimuntahkan lagi dan mencari pemiliknya. Siapalah pemilik apel ini? Takut dia kepada Allah. Kenapa? Muraqabah. Disusurinya sungai itu sampai kepada kebun apel. Setelah tahu kebunnya, dia cari pemiliknya. Setelah berjumpa dengan pemiliknya, dia minta maaf, tapi pemiliknya nggak mau maafin. Sampai dia rela bekerja kalau dia mau
asal memaafkan kesalahannya. Padahal kesalahannya ngambil apel yang hanyut. Kalau dibiarkan apel itu hilang. Kalau saya dibiarkan kan apel tetap kemana kan, entah berantah. Tetapi ini kan di bawah masih adalah separuh habis gigitan kan gitu ya. Tapi dia tahu itu bukan miliknya, dia warok. Makanya kemudian dia mengatakan, samihni ya fulan, maafkan aku wahai fulan. Tetapi orang ini mengatakan, tidak, aku tidak akan memaafkan diri. Lalu apa yang harus aku lakukan? Maka dia mengatakan, karena takjubnya, karena kejujurannya pemilik kebun itu, kamu harus menikah dengan putriku yang cacat, katanya. Maksudnya gimana? Aku punya putri, matanya buta, telinganya tuli, kemudian tangannya tidak bisa bergerak, dan kakinya lumpuh. Geleng-geleng kepala, ya Tuhan, yang lain lah. Masa gara-gara makan apel sedikit kok berat kali hukumannya. Menikah dengan anaknya yang cacat gitu kan. Kira-kira kalau posisi ini tolabul ilmi ini antum, langsung pergi antum. Ini orang gila ini kan. Mau minta maaf baik-baik kok nggak dimaafin, ya udahlah kan itu balik. Itu kalau posisi antum. Atau mungkin nggak dicari, dimakan lah apel. Kalau itu ngadang lagi. Kok lama nih kan itu ya. Atau didatangi, mungkin dilempar batu tuh. Lebih parah lagi itu. Tetapi karena ini tolabul ilmi, zaman dulu kan tolabul ilmi kan takut kepada Allah luar biasa. Terpaksa lah, ya sudah, kalau itu solusinya apalah dikata. Menikahlah kemudian dengan anaknya yang cacat. Zaman sekarang kan menikah kan nampak tuh ceweknya, akhwatnya kan. Zaman dulu kan tak nampak, ya antara wali dengan mempelai laki-laki saja lah. Angkah tu kasih nikahkan engkau gitu, dengan mahar seperangkat alat masjid dibayar tunai. Sah-sah kan ya. Banyak kali alat masjid saya. Orang lah, kipas semua kena. Ini akhirnya kemudian ketika disuruh menemui putrinya, dia pun mengucapkan salam, assalamualaikum. Karena di balik tabir, tiba-tiba wanita ini mengucapkan salam, waalaikumsalam lah. Katanya, isu, kenapa pula dia bisa bicara? Kemudian dia masuk, rupanya dia mendapatkan wanita yang sangat cantik. Dia tidak bisu, dia tidak tuli, dia tidak buta, dia tidak cacat. Wanita yang sangat cantik dan seorang wanita yang alim. Bayangkan. Jadi dia mengatakan kepada wanita itu, kenapa bapakmu mengatakan kau tuli, kau buta, kau bisu, kau cacat, kau lumpuh gitu kan? Kata wanita ini, ya, karena aku tidak pernah melihat kecuali yang dihalalkan. Tidak pernah mendengar kecuali yang boleh didengar, tidak pernah bicara kecuali yang baik, tidak pernah melangkahkan kaki kecuali ke tempat-tempat baik. Selain itu aku tuli, aku bisu, aku buta, dan aku lumpuh. Kalau diarahkan ke yang haram. Maka dari pernikahan ini lahirlah Abu Hanifah. Ya, jadi ulama besar. Sama dengan kisah Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri kan PRT. Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri ikhwan itu terkesan seolah panitia hari kiamat. Dia sanggup kemudian memprediksi, menakut-nakuti orang seolah-olah kiamat sudah dekat. Waktu kemarin heboh-heboh tanggal 17 Ramadan akan terjadi dukhon. Tanggal 15 Ramadan akan terjadi dukhon, langit akan menggelap, dan itu sudah viral. Bukan viral lagi, viral mungkin bahasanya. Saking viralnya. Jadi adalah kawan di Tiban Kampung itu. Cerita orang awam.
Sholat pun kadang sholat, kadang tidak. Dia cerita, Ustaz, semalam saya tak boleh tidur sama istri katanya. Itu pada tanggal 15 Ramadan tuh. Akhirnya ya saya tak tidur lah, dimarahi istri katanya. Tidak boleh juga saya tinggal dalam rumah di teras. Paksalah saya minum kopi satu dengan udutnya, dengan rokoknya itu sampai subuh katanya. Kenapa? Emangnya ada apa? Jadi ronda, saya bilang. Tidak, jadi saya bilang apa? Malam ini akan kiamat. Malam ini akan kiamat. Apalah istriku katanya. Bayangkan. Sampai orang awam terpengaruh dengan viralnya berita itu. Tapi lewat 15 Ramadan tak ada apa-apa. Segitunya orang ketakutan hari kiamat, sampai ada cerita itu satu desa di mana, di Jawa atau di mana, ngungsi kan gara-gara kabar kiamat. Bahkan agama di luar daripada Islam, Nasrani itu di gereja mana itu sampai bunuh diri massal gara-gara kabar kiamat. Jadi subhanallah ikhwatu fiddin, kalau kita seorang yang beriman dan tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat satu-satunya yang mengetahui yang gaib, selain Allah tidak tahu kecuali diberitahu, tentu kita akan senantiasa yakin bahwa kiamat itu ada, tetapi waktunya dirahasiakan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita akan tenang. Adapun kenapa kiamat dirahasiakan? Karena supaya kita persiapan. Sesuatu yang disembunyikan itu agar kita persiapan. Makanya Rasul mengatakan, wa ma'adabtalah, apa yang kau siapkan? Karena kiamat tidak diberitahu waktunya, hanya diberitahu harinya saja, Jumat, supaya kita persiapan. Dan Allah mengatakan, wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa, dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah taqwallahi azza wa jalla. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara keterangan hadis Jibril. Insyaallah satu pertemuan lagi kita lanjutkan besok. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.